Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Keluaran pasal 7. Teksnya ayat 14-25 dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 14-19. Tuhan perintahkan kepada Musa dan Harun bahwa memukul air sungai Nil dengan tongkat Harunnya dan akan air berubah menjadi darah. Paragraf yang kedua ayat 20-25. Para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga Firaun tidak mau memperhatikan hal itu. Kesimpulannya, tulah pertama yang air sungai Nil menjadi darah itu menyatakan bahwa pengatur hidup dan hasil adalah Tuhan, bukan Dewi Sungai Nil. Peristiwa yang sungai Nil pun air-air di atas tanah juga menjadi darah itu melambangkan bahwa semua yang hidup di seluruh Mesir sudah dekat kematian. Tetapi sihir-sihir Firaun juga hanya membuat darah dari air. Siapapun tidak bisa mengembalikan air. Hanya Tuhan berkuasa bahwa dari hidup ke mati dan mengembalikan itu. Kuasa roh jahat hanya mengantarkan ke jalan binasa. Ajaran tentang Allahnya, Tuhan berfirmanlah kepada Musa akan pergi kepada Firaun pada waktu pagi dan mengetahuinya kepadanya dengan memukul air sungai Nil dengan tongkatnya. Itu akan berubah menjadi darah. Ajaran tentang manusianya, pertama, Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, tetap segera melakukannya. Kedua, para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, namun siapapun tidak bisa mengembalikan dari darah ke air. Ketiga, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Jadi Firaun berpaling lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Keempat, tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Aplikasi hari ini, pertama, segera berbuat sesuai dengan perintah rencana Tuhan. Kedua, jangan menambahkan persoalan dengan kekuatan Anda, melainkan usahalah membereskan persoalan dengan kekuatan Anda. Ketiga, jangan keraskan hati menghadap Tuhan, menghadap hamba Tuhan, juga tentang jemaat atau anggota yang Anda memeliharanya. Keempat, mencari air hidup hanya dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Tidak ada air hidup di luar Yesus Kristus. Jadi praktik hari ini memohon pertolongan kepada Tuhan supaya membereskan persoalan yang telah terjadi dan usaha untuk hal itu dengan segenap kekuatan Anda supaya menolong anggota yang Anda tangani. Inilah tanggung jawab kita dan harus kita menanggung jawabnya tentang itu karena perintah Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.